Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Guchen bab tahun 1996 sampai tahun 2000. Tradisi pertarungan dua keluarga. Dahulu kala, Duan Wengsuan tahu dia punya tunangan, tetapi bertahun-tahun berlalu tanpa jejak. Dia sudah menganggapnya sebagai lelucon, tetapi siapa sangka tunangannya tiba-tiba muncul di depan pintunya. Aku bahkan belum menyetujuinya, dan kau sudah memilih dia. Katanya kepada Guchen dengan kesal. Guchen melangkah maju dan memutar tubuhnya, pantatnya cukup besar, bagus untuk mengandung bayi. Itu hal yang bagus, kurasa. Dasar bajingan. Dia mengayunkan pukulan telapak tangan ke pinggang Guchen. Namun, Guchen dengan cepat menghindarinya dengan langkah menyamping. Guchen tak kuasa menahan tawa, gadis kecil, caramu sangat licik. Setiap gerakan menargetkan bagian bawah tubuh, kau akan menyesal jika kau melukaiku. Kakek, aku tidak mau menikahi bajingan ini. Aku lebih suka menikahi Zhao Xin daripada dia. Duan Wengsuan memutar matanya dan berkata dengan kesal. Konflik antara keluarga Zhao dan Duan sebenarnya cukup sederhana, perebutan dominasi di sekitar kota Kunan. Lagi pula, di wilayah manapun, dua keluarga kuat pasti akan memperebutkan kendali, sebuah persaingan yang terjadi setiap 5 tahun sekali. Sebelumnya, keluarga Zhao mengendalikan keluarga Duan. Namun, pada pertemuan baru-baru ini, keluarga Zhao memamerkan harta berharga, besi suan. Guchen sebelumnya memiliki besi suan ini dan bahkan menggunakannya untuk menempa pedang kaisar manusia. Besi suan surgawi adalah harta yang sangat langka. Pedang legendaris hampir selalu dibuat dengannya. Besi suan milik keluarga Zhao adalah besi suan obsidian, besi suan terbaik, dengan material yang luar biasa. Meskipun hanya seukuran kepalan tangan, pedang yang ditempa darinya pasti akan menjadi pedang ilahi yang tak tertandingi. Karena barang itu menghilang setelah pertemuan, keluarga Zhao berasumsi keluarga Duan telah mengambilnya, yang menyebabkan perseteruan berkelanjutan antara kedua keluarga di seluruh kota. Terlebih lagi, mereka hanya merekrut generasi muda dari jajaran atas keluarga Duan. Kedua keluarga akan terlibat dalam perebutan kekuasaan, dan apakah keluarga Duan atau Zhao yang akan benar-benar memerintah kota Kunan di masa depan kemungkinan akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan. Keberadaan kedua keluarga kuat ini adalah yang telah mengamankan perdamaian di Yunan. Siapapun yang menang akan membuat keluarga lain tunduk selama 5 tahun ke depan. Keluarga Duan belum benar-benar mengendalikan kota Kunan selama 10 tahun, dan mereka bahkan telah menghabiskan banyak uang untuk merekrut beberapa talenta terbaiknya, yang menyebabkan kesulitan mereka saat ini. Guchen awalnya berencana untuk meminta bantuan keluarga Duan, tetapi sekarang mereka malah memohon padanya. Diam. Pernikahan adalah masalah serius. Kami para tetua yang akan menanganinya. Kata Tuan Tua Duan dengan suara berat. Siapkan kamar yang bagus untuk nona muda dan mempelai pria, dan akan lebih baik jika dilakukan malam ini juga. Mendengar ini, Guchen dan Duan Wengsuan langsung tercengang. Tidak mungkin. Kata mereka berdua serempak. Duan Wengsuan meliriknya dan berkata dengan kesal, kau belum cukup baik. Aku belum menyetujuinya, kakek. Ini pernikahan paksa. Di zaman apa kita hidup? Masih perjodohan. Tolong, aku masih mengujimu. Setidaknya kau harus melakukan sesuatu yang menyentuh hatiku sebelum aku memberimu kesempatan, oke? Kau pikir kau bisa mendapatkanku sekarang juga? Kau harus mengantre. Guchen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum nakal. Kau. Melihat keduanya bertengkar, Tuan Tua Duan melambaikan tangannya sedikit, menyuruh Duan Wengsuan untuk kembali dulu. Setelah dia pergi, Guchen menoleh ke Tuan Tua Duan dan sedikit membungkuk. Tuan Tua, sebenarnya, aku datang ke keluarga Duan bukan hanya untuk perjanjian pernikahan, tetapi juga untuk masalah yang sangat penting. Aku berencana pergi ke perbatasan selatan dalam beberapa hari. Jika itu memudahkan keluarga Duan, aku mungkin membutuhkan bantuanmu. Dia datang untuk mencari bala bantuan dan juga ingin menggunakan perjanjian pernikahan untuk lebih dekat dengannya. Jika Duan Wengsuan tidak mau, itu sama sekali tidak akan mempengaruhinya. Mari kita kesampingkan hal-hal itu untuk sementara. Aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan, apakah kau mengakui perjanjian pernikahan ini? Tanya Tuan Tua Duan dengan suara berat. Guchen terkejut sejenak sebelum mengangguk sedikit, tentu saja. Karena kau mengakuinya. Maka kita berada di pihak yang sama. Saat berbicara, Guchen merasa seperti sedang disesatkan. Keluarga Duan sebenarnya sedang dalam masalah besar saat ini. Keluarga Duan telah kalah selama 10 tahun berturut-turut. Jika keluarga Duan kalah lagi kali ini, maka jika kau ingin bantuan keluarga Duan, kau harus meminta pendapat keluarga Zhao terlebih dahulu. Adapun apakah keluarga Zhao bersedia membantumu, itu masalah lain. Kata Tuan Tua Duan sambil tersenyum. Astaga, apa maksud itu masalah lain? Guchen akhirnya mengerti mengapa Tuan Tua Duan memandangnya seperti seorang penyelamat ketika dia datang. Ternyata dia ingin Guchen membantu keluarga Duan memenangkan kompetisi arena melawan keluarga Zhao.
Keluarga-keluarga tersembunyi seringkali masih mempertahankan cara yang lebih primitif dalam menentukan kekuatan dunia melalui kekuatan. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Tanyanya dengan ekspresi bingung. Tuan Tua Duan berkata dengan lembut, gurumu, Liu Jiangnan, adalah ahli kelas 1. Karena kau adalah murid pribadinya, kau seharusnya tidak terlalu buruk, kan? Maksudku, jika keluarga Duan kita tidak bisa mengalahkan keluarga Zhao, kuharap kau bisa membantu. Hanya itu. Hanya itu. Apalagi, keluarga-keluarga teratas di dunia sekuler juga suka menggunakan metode ini untuk menilai kekuatan suatu keluarga. Setiap keluarga memiliki metode pelatihannya sendiri, dan standar evaluasi mereka adalah seberapa kuat bakat generasi muda. Lagi pula, keluarga Zhao sebenarnya memiliki seorang tuan muda yang selalu menyukai Wang Xuan, dan bahkan membuat pernyataan berani bahwa jika keluarga Duan kalah kali ini, mereka harus menikahkan Wang Xuan dengan keluarga Zhao, membentuk aliansi pernikahan antara kedua keluarga. Tentu saja, pilihan pertama keluarga Duan kita sudah pasti Tuan Muda Gu, tetapi bakat generasi muda di keluarga Duan dalam beberapa tahun terakhir benar-benar biasa-biasa saja. Aku tidak mungkin membiarkan orang tua ini turun ke lapangan sendiri, kan? Kata Tuan Tua Duan dengan pasrah. Sebenarnya, ini adalah masalah umum di banyak keluarga. Seorang ahli bela diri di generasi sebelumnya mungkin menjadi manusia biasa di generasi berikutnya. Siapa yang bisa memastikan? Duan Wangsuan sebenarnya cukup terampil. Semua orang tahu bahwa teknik terkuat keluarga Duan adalah pedang ilahi 6 meridian, yang menggunakan kekuatan internal untuk membuka meridian dan menghasilkan denyut nadi. Jika teknik ini dikuasai, seseorang pada dasarnya tidak membutuhkan pedang lagi. Tubuhnya sendiri adalah senjata. Tetapi tidak peduli seberapa terampilnya dia tidak mungkin bisa bertarung sendirian sepanjang pertandingan. Baiklah. Gu Chen mengangguk sedikit. Tuan Tua Duan menyatukan kedua tangannya dengan hormat dan berkata, kalau begitu terima kasih banyak, Tuan Muda Gu. Bagaimana kabar gurumu sekarang? Beliau sudah lama pensiun ke pegunungan. Sekarang hanya aku, muridnya, yang membereskan urusannya. Tetapi karena aku tahu tentang masalah ini, aku pasti akan membantu sampai akhir. Denganku di sini, aku akan menjamin keselamatan keluarga Duan selama 10 tahun. Kata Gu Chen dengan percaya diri. Tuan Tua Duan mempercayai perkataan Gu Chen tanpa ragu, melihat kemiripan dalam dirinya dengan Liu Jiangnan. Keberanian itu, kesombongan yang penuh percaya diri itu. Tetapi menjamin keberuntungan 10 tahun bagi keluarga Duan agak berlebihan. Lagi pula, keluarga Duan adalah klan yang tertutup, telah melewati ratusan, bahkan ribuan tahun cobaan di Yunan. Tidak ada yang berani dengan seenaknya mengklaim mereka dapat menjamin keberuntungan 10 tahun bagi keluarga manapun. Mungkinkah Gu Chen mengerahkan seluruh kekuatannya jika sesuatu yang besar terjadi pada keluarga Duan? Cek, hanya membual. Jika kau memiliki kemampuan untuk menjamin keberuntungan 10 tahun bagi keluarga Duan, apakah kau perlu datang ke sini meminta bantuan kami? Seorang pria parubaya di sampingnya berkata dengan kesal. Tuan Tua Duan segera menatap pria itu, Ping Sheng, mundur. Jangan bicara omong kosong di sini. Pria ini adalah ayah Duan Wangsuan, yang kultivasinya hampir tidak mencapai alam transenden, tetapi dia tidak pernah dapat sepenuhnya memahami pedang ilahi 6 meridian keluarga Duan. Sampai saat ini, hanya patriark keluarga Duan yang mampu menyempurnakan pedang ilahi 6 meridian hingga tingkat ke-7. Pedang ilahi 6 meridian memiliki total 9 tingkatan. Mencapai tingkat ke-8 sudah dianggap sebagai pencapaian puncak. Tingkat ke-9 memang ada, tetapi itu pada masa leluhur keluarga Duan, suatu masa yang cukup jauh. Ketika keluarga Duan mendirikan kerajaan Dali, hanya kekuatan raja pertama yang mendekati tingkat ke-9, menjadikan kerajaan Dali sangat kuat pada saat itu. Namun, setiap raja berikutnya lebih lemah daripada yang sebelumnya, menyebabkan kemunduran keluarga Duan. Sekarang mereka bahkan tidak dapat mengalahkan keluarga Zhao, menunjukkan kekuatan dan kesulitan yang luar biasa dalam menguasai pedang ilahi 6 meridian. Sayangnya, ini adalah satu-satunya teknik yang benar-benar terkenal dari keluarga Duan, dan mereka yang kurang berbakat mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami esensinya. Mencapai tingkat ke-5 dianggap sebagai pemahaman inti dari teknik keluarga Duan. Mencapai tingkat ke-6 secara langsung mengangkat seseorang ke tingkat tetua keluarga Duan. Mungkin kau belum memahami satu hal. Gu Chen berkata sambil tersenyum tipis, tangannya di belakang punggung. Bukan. Aku yang meminta bantuan keluarga Duan, melainkan keluarga Duan yang meminta bantuanku. Ini memang benar. Jika keluarga Duan tidak membantu, Gu Chen dapat menghubungi semua 5 nada dan 6 hukum di Xinjiang Selatan dan Yunan untuk berkoordinasi dengannya. Alasan dia tidak melakukan itu adalah karena dia merasa itu akan menimbulkan keributan besar. Lagi pula, ketika ketua pavilion telah mengerahkan semua 5 nada dan 6 hukum di seluruh wilayah. Itu pasti sesuatu yang sangat penting. Tetapi jika orang-orang tahu dia mengerahkan semua mata-mata dan 5 nada dan 6 hukum yang bersembunyi di Xinjiang Selatan untuk seorang wanita, itu akan menjadi pukulan besar bagi citranya. Tetapi Gu Chen punya pilihan. Paling buruk, dia bisa meminjam orang dari Yuzu,
atau menghabiskan banyak uang untuk memindahkan pasukan dari Jiangsu, itu hanya akan menjadi pemborosan uang. Dia punya pilihan, tetapi keluarga Duan tidak. Besok akan menjadi hari keluarga Zhao dan keluarga Duan memperebutkan kekuasaan. Jika Gu Chen tidak membantu, itu sama saja dengan kalah langsung dari keluarga Zhao. Gu Chen sudah berjanji kepada Tuan Tua Duan bahwa dia akan bertindak sebagai pengganti keluarga Duan. Jika keluarga Duan bisa memenangkan lebih dari 5 dari 10 pertandingan melawan keluarga Zhao, maka Gu Chen tidak perlu ikut campur. Jika keluarga Duan tidak mampu tampil maksimal di saat-saat kritis, maka mereka akan mengandalkan Gu Chen untuk turun tangan. Terus terang, dia seperti jangkar penstabil di belakang. Tolong bantu Tuan Tua Duan untuk mengatur akomodasi untuk saya dan teman-teman saya. Gu Chen melirik lelaki tua itu dan berkata pelan. Tuan Tua Duan segera setuju, tidak masalah. Saya sudah mengatur kamar-kamar terbaik untuk kalian semua. Jika kalian membutuhkan hal lain, beritahu saya. Kita semua keluarga, jadi tidak perlu bersikap sopan. Setelah mengatakan itu, dia menyuruh kepala pelayan untuk membawa Gu Chen pergi terlebih dahulu. Ayah, hak apa yang dimiliki anak muda itu untuk bersikap begitu kepada Anda? Kata pria parubaya itu dengan suara berat. Namanya Duan Pingsheng, dan seperti namanya, ia menjalani kehidupan biasa. Jika bukan karena fondasi seni bela diri keluarga Duan yang unik, ia mungkin hanya akan menjadi orang biasa. Ia hanya menguasai pedang ilahi 6 meridian hingga tingkat keempat, masih lebih rendah dari kultivasi putrinya. Mungkin zaman telah berubah. Seni bela diri secara bertahap kehilangan kepentingannya, dengan pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas. Akibatnya, banyak anggota keluarga Duan tidak lagi sepenuhnya mengabdikan diri pada pelatihan seni bela diri, dan beberapa, karena tidak tahan dengan rasa sakit latihan, memilih untuk terjun ke bisnis. Apa yang kau tahu? Asalkan itu memberi keluarga Duan kesempatan pengembangan selama 5 tahun, aku rela merendahkan diri, bahkan berlutut di tanah untuk memohon. Kata lelaki tua itu dengan suara berat, tangannya di belakang punggung. Aku menaruh harapan padamu, berharap kau akan menghidupkan kembali keluarga Duan, tetapi malah kau pergi berbisnis. Kau bahkan tidak sehebat putrimu. Duan Pingsheng menggaruk kepalanya dengan canggung. Ayah, kau tahu aku tidak tertarik dengan itu. Lagi pula, aku sudah berlatih pedang ilahi 6 meridian, kan? Setidaknya aku sudah mewariskan teknik ini. Mewariskan. Kau bahkan belum mencapai tingkat kelima dan sudah mewariskannya. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Orang-orang yang kita besarkan semuanya lebih kuat darimu. Pedang ilahi 6 meridian memiliki karakteristik unik, setelah mencapai tingkat kelima, ada lompatan kualitatif, seperti perbedaan antara kekuatan eksternal dan internal. Meskipun perbedaannya mungkin tidak tampak signifikan, itu mewakili 2 tingkat kultivasi yang berbeda. Di rumah di sisi utara kompleks keluarga Duan. Mungkin karena ketinggiannya sedikit lebih tinggi di Yunnan Selatan, suhu cukup rendah di malam hari. Kelompok itu berbaring di tempat tidur terbungkus selimut. Kakak Chen, kakak ipar baru ini cukup cantik. Bukankah dia mengizinkanmu tidur di tempatnya malam ini? Lan Wancheng terkekeh nakal dari tempat tidurnya. Gu Chen mendorong pintu dan masuk, menatapnya dengan jijik. Kau pikir aku siapa? Banyak wanita yang ingin tidur denganku. Itu tergantung pada penampilannya. Tapi apakah kau benar-benar berencana untuk ikut campur dalam urusan keluarga Duan dan Zhao? Seng Anan menatapnya dengan serius. Lusa adalah bulan purnama. Aku khawatir menghabiskan begitu banyak waktu di sini akan menimbulkan masalah. Hanya tersisa 2 hari, tetapi Gu Chen masih harus membantu keluarga Duan besok, yang mungkin akan menunda segalanya lebih lama. Jika mereka tidak dapat mencapai Xinjiang Selatan sebelum bulan purnama, bukankah semua usaha Seng Anan akan sia-sia? Kita sudah bekerja keras membantu kota Guzhen di Jiangsu begitu lama, dan kita hampir sampai di Xinjiang Selatan. Jika pada akhirnya kita tidak menyelamatkan Bai Ying, apa gunanya semua ini? Gu Chen melambaikan tangannya sedikit dan berkata pelan. Jangan khawatir, ini hanya berurusan dengan keluarga Zhao, tidak akan lama. Dia melanjutkan, bagaimana kalau begini, kalian semua pergi ke Xinjiang Selatan besok, dan aku akan datang lusa. Jika situasinya benar-benar mendesak, mereka hanya perlu mengirim Ji Sixuan dan yang lainnya ke 18 desa Xinjiang Selatan bersama Seng Anan terlebih dahulu. Dengan Ji Sixuan di sana, mereka bisa mengatasi situasi tersebut. Tidak perlu terburu-buru. Seng Anan melambaikan tangannya sedikit dan berkata pelan, besok, mari kita bantu keluarga Duan mengamankan dominasi mereka di kota Kunan selama 5 tahun ke depan. Kelompok orang ini tidak diragukan lagi merupakan kombinasi terkuat. Masing-masing adalah ahli tingkat atas. Keluarga Zhao selalu ada sebagai kekuatan ekonomi, dan jumlah teknik bela diri yang diturunkan dari generasi ke generasi sebenarnya tidak banyak. Bahkan jika Gu Chen tidak berpartisipasi besok, siapapun dari mereka dapat mengubah keadaan bagi keluarga Duan. Tuan Tua Duan adalah orang yang cerdas. Alasan dia sangat mempercayai Gu Chen untuk membantu keluarga Duan bukan hanya karena kekuatan pribadi Gu Chen, tetapi juga karena kelompok pengikut yang dibawanya. Masing-masing sangat ganas. Tuan Tua Duan adalah seorang ahli bela diri.
Dia telah menguasai pedang ilahi 6 meridian hingga tingkat ke-7, menjadikannya salah satu dari sedikit tokoh yang benar-benar tangguh di keluarga Duan dalam beberapa tahun terakhir. Dia dapat segera melihat aura pembunuh yang terpancar dari Zuo Sandu, dan tidak hanya itu, tetapi berbagai iblis dan monster melekat padanya. Orang yang lahir dengan aura pembunuh ini ditakdirkan untuk menjadi yatim piatu. Terlebih lagi, mereka tidak cocok dengan orang biasa di sekitar mereka. Karena Gu Chen mampu menekan mereka, itu berarti mereka bukanlah orang biasa. Jadi, Tuan Tua Duan sangat menghargai Gu Chen bukan hanya karena ia memiliki mentor yang brilian, tetapi juga karena ia menghargai bawahan yang cakap di sekitarnya. Larut malam. Di kompleks keluarga Duan, Gu Chen sudah tertidur lelap ketika tiba-tiba ia mendengar keributan di halaman. Kakak Chen. Kakak Chen. Sialan, ada yang membakar rumah. Lan Wancheng tiba-tiba menendang pintu hingga terbuka dan berseru. Apa? Gu Chen berguling, tetapi sebelum ia selesai berbicara, ia menghirup asap dari luar dan batuk hebat. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa terjadi kebakaran? Zuo Sandu dan kelompoknya bergegas keluar ruangan, hanya untuk melihat rumah kecil itu runtuh dengan suara keras tepat di luar. Banyak anggota keluarga Duan membawa ember air untuk memadamkan api. Cepat! Patriark telah memerintahkan agar api dipadamkan dan para tamu penting diselamatkan. Teriak seorang pria parubaya dari samping. Gu Chen dan kelompoknya berdiri di sana, tidak menyadari keributan itu, hanya fokus pada mengoperkan ember air untuk memadamkan api. Lupakan saja, aku akan mengurusnya. Li Qing melirik sumur di sampingnya, dan dengan lambaian tangannya, beberapa semburan air keluar dari sumur, bergegas menuju rumah yang terbakar. Semburan air ini jauh lebih kuat daripada selang air truk pemadam kebakaran. Api dengan cepat dipadamkan, tetapi rumah-rumah itu pada dasarnya tidak layak huni, hanya tinggal puing-puing hangus. Melihat jam, baru sedikit lewat pukul 3 pagi, saat ia sedang tidur nyenyak, hanya untuk dibangunkan oleh kebakaran. Tuan Muda Gu, apakah Anda baik-baik saja? Tuan Tua Duan keluar dari ruangan dan bertanya dengan tergesa-gesa. Hei, sepertinya aku tidak diterima di keluarga Duan. Gu Chen mengangkat bahu dan terkekeh. Sebenarnya, jika aku tidak diterima, kau bisa mengatakannya saja. Tidak perlu bermain-main seperti ini. Kita semua sudah dewasa. Ini permainan anak-anak. Gu Chen melirik sekeliling dan tersenyum tipis. Mungkin, itu bahkan bukan keluarga Duanmu. Aku jamin itu pasti bukan keluarga Duan kami. Lelaki tua. Nitu mengangkat tangannya untuk bersumpah, tetapi Gu Chen menghentikannya. Lagi pula, sudah pukul 3 atau 4. Biasanya, ketika keluarga Zhao dan Duan melakukan transfer kekuasaan, mereka akan bersiap di Jalan Baihua di selatan Chuncheng pada pukul 7. Mulai hari ini, jalan itu benar-benar diblokir, dan tidak ada yang diizinkan masuk kecuali anggota keluarga Zhao dan Duan. Paling banyak, akan ada beberapa ahli dari berbagai sekte seni bela diri. Pagi-pagi sekali, Gu Chen dan kelompoknya diatur untuk naik mobil terdepan ke Jalan Baihua. Ada lebih dari selusin orang dari keluarga Duan di dalam mobil, termasuk Duan Wengsuan. Lelaki tua itu cukup cerdik. Dia sengaja mengatur agar keduanya duduk bersama. Meskipun mereka tidak banyak bicara, pengemudi terus mengerem mendadak, menyebabkan Duan Wengsuan tanpa sengaja jatuh menimpa Gu Chen. Paman Liu, hati-hati di jalan. Tidak pernah sebergelombang ini sebelumnya, ada apa hari ini? Duan Wengsuan cemberut, tampak kesal. Sopir itu menoleh, menyeringai, dan tertawa kecil. Maaf, Nona, ada perbaikan jalan di depan, jadi agak bergelombang. Dia belum selesai berbicara ketika dia berbelok ke kanan lagi, dan kali ini Gu Chen berakhir berbaring di atas Duan Wengsuan, tangannya bahkan menyentuh kaki Duan Wengsuan yang halus dan indah. Lepaskan. Duan Wengsuan menatap Gu Chen dengan kesal. Memang benar ada perbaikan jalan di depan, tetapi sedikit memperlambat laju mobil akan mencegah guncangan yang begitu hebat. Ini semua adalah jebakan yang dibuat oleh lelaki tua itu, dirancang untuk mendekatkan mereka berdua. Guncangan itu membuat semua orang di dalam mobil mual. Kau tidak bisa menyalahkanku. Jalannya memang buruk. Dia belum selesai berbicara ketika dia kembali berbelok ke kiri, menabrak Gu Chen sekali lagi. Guncangan dan pantulan ini berulang 7 atau 8 kali sebelum akhirnya stabil. Duan Wengsuan merapikan rambutnya yang acak-acakan dan mengikatnya. Ia berpakaian sangat rapi hari ini, mungkin agar lebih mudah bergerak saat melawan keluarga Zhao di atas panggung. Tidak banyak anak muda yang berpenampilan menarik di dalam mobil, hanya 3 atau 4 orang berusia 20-an. Sisanya hanyalah anak-anak sekitar 10 tahun. Bersikaplah imut, dan aku bisa memenangkan pertandingan ini untukmu tanpa kau perlu bersusah payah. Kata Gu Chen sambil tersenyum dan melipat tangannya. Duan Wengsuan meliriknya dan mencibir, maaf, tidak perlu. Aku benci berhutang budi. Cukup sombong, iya. Aku tahu kau hanya berpura-pura berani untuk menarik perhatianku, kan? Bukan cara yang paling canggih, tapi kau berhasil. Gu Chen menatapnya dengan seringai nakal. Namun pihak lain tidak berniat memperhatikannya, malah menoleh keluar jendela.
Tak lama kemudian, setengah jam kemudian, mereka tiba di Jalan Baihua. Sebuah panggung didirikan di alun-alun, semua lalu lintas diblokir, tetapi alun-alun itu dipenuhi mobil yang terparkir. Kerumunan besar duduk di bawah panggung. Tampaknya setiap kali keluarga Zhao dan Duan berebut kekuasaan, hal itu menarik banyak penonton. Bagaimanapun, semua orang khawatir tentang keluarga mana yang akan terus memimpin Yunan. Keluarga Duan telah kalah dari keluarga Zhao 2 kali berturut-turut, menunjukkan bahwa mereka tidak memegang kendali atas Yunan selama 10 tahun. Jika mereka tidak dapat merebutnya kembali kali ini, itu benar-benar berarti bahwa keluarga Duan telah kehilangan kekuatan untuk memperebutkan supremasi Yunan. Maka keluarga Zhao akan menjadi keluarga tersembunyi terbesar di Yunan. Saat bus berhenti di Jalan Baihua, banyak penonton menoleh untuk menyaksikan. Aku ingin tahu bagaimana nasib keluarga Duan kali ini. Mereka kalah selama 10 tahun berturut-turut, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga tertutup kalah dari keluarga kuat yang juga tertutup selama 10 tahun berturut-turut. Kalau dipikir-pikir, aku belum bertemu Tuan Tua Duan selama 10 tahun. Dia mungkin terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya di depan umum. Aku yakin keluarga Zhao akan menang lagi kali ini. Konon, jika mereka kalah 3 kali berturut-turut, gelar keluarga Duan harus diserahkan kepada keluarga Zhao. Mungkin inilah sebabnya Tuan Tua Duan begitu cemas. Mereka telah lama bertarung melawan keluarga Zhao, dan ini adalah pertama kalinya mereka kalah selama 10 tahun berturut-turut. Keluarga Duan selalu unggul atas keluarga Zhao. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga ahli bela diri, sementara keluarga Zhao hanyalah keluarga finansial, keluarga kaya baru dengan sedikit uang. Selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad terakhir, keluarga Zhao memang tidak sebanding dengan keluarga Duan, selalu ditekan tanpa ruang untuk perlawanan. Namun, mulai 30 atau 50 tahun yang lalu, keluarga Zhao tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Mereka kadang-kadang mampu mengalahkan keluarga Duan. Karena keluarga Zhao selalu kalah, tidak ada yang terkejut, tetapi kekalahan keluarga Duan beberapa kali berturut-turut jelas lebih memalukan. Bintang yang sedang naik daun ini secara bertahap akan menggantikan posisi keluarga Duan. Jika mereka kalah lagi kali ini, menurut aturan, kalah dari keluarga peringkat lebih rendah 3 kali berturut-turut berarti gelar mereka sebagai keluarga bergengsi dapat digantikan. Kecuali keluarga Duan dapat mengalahkan keluarga Zhao 3 kali dalam 15 tahun ke depan, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut kembali gelar keluarga bergengsi mereka. Jadi keluarga Duan berada di bawah tekanan besar kali ini. Mereka telah kehilangan kejayaan mereka sebelumnya dan menjadi bahan olok-olok di kalangan keluarga pertapa. Mereka bahkan dipukuli dengan brutal oleh mantan bawahan mereka dan hampir kehilangan wilayah. Puluhan, bahkan ratusan, orang turun dari mobil dan, di bawah pengawasan kerumunan, datang ke panggung. Aku tidak pernah menyangka keluarga pertapa yang begitu kuat seperti Duan akan jatuh ke keadaan yang menyedihkan seperti ini. Zuo Sandu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan terkekeh. Gu Chen mengangkat bahu, tidak buruk. Kalian belum melihat berapa banyak keluarga yang telah lenyap karena perubahan zaman. Terlalu banyak. Tidak ada keluarga pertapa yang masih berdiri tegak di dunia persilatan yang mudah ditindas. Mereka tidak mungkin benar-benar berpikir keluarga Duan mudah ditindas, kan? Sebenarnya, keluarga Duan hanya berkembang dengan kecepatan yang stabil. Lagi pula, umur sebuah keluarga, atau bahkan sebuah dinasti, hanya beberapa ratus tahun. Dinasti Zhou, sekuat apapun, hanya bertahan beberapa ratus tahun. Apalagi sebuah keluarga yang kuat. Pada puncaknya, keluarga Duan tak terkalahkan, mendominasi beberapa provinsi di Yunan Selatan. Jika kita berbicara tentang kemunduran, maka keluarga Zhao adalah pelaku sebenarnya. Dari keluarga yang pernah berkuasa penuh, mereka telah merosot menjadi perebutan kekuasaan di kota Kunan. Jika kita berbicara tentang rasa malu, keluarga Zhao bahkan lebih memalukan. Keluarga Zhao dulunya adalah keluarga kerajaan, dan sekarang lihatlah apa yang telah mereka jadi. Tambah Ji Sixuan dari samping. Merupakan suatu keberhasilan bahwa beberapa keluarga dapat bertahan selama ratusan tahun. Bahkan saham pun berfluktuasi, apalagi sebuah keluarga. Namun, keluarga Zhao memang menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dalam beberapa tahun terakhir, dan sikap mereka sangat arogan sejak keluarga Duan tiba. Dua pria parubaya dari keluarga Zhao bahkan berjalan langsung menuju keluarga Duan tanpa berusaha menghindar, menabrak Duan Pingsheng dan beberapa anggota keluarga Duan lainnya. Zhao Jun, apa yang kau lakukan? Duan Pingsheng menunjuk pria yang menyerbu ke arah mereka dan berkata dengan kesal. Dia mengangkat bahu dan menyeringai jahat, tidak ada apa-apa. Aku hanya lewat, tapi kalian menghalangi jalanku. Siapa yang kau sebut menghalangi jalan? Lapangan ini begitu luas, kenapa kau tidak ke toilet saja dan malah datang ke sini untuk membuat masalah? Kurasa kau bukan hanya menghalangi jalan, kau di sini untuk membuat masalah. Seketika, kedua pihak saling berhadapan. Pria bernama Zhao Jun mendorong Duan Pingsheng dan mencibir, benar. Aku membuat masalah, lalu kenapa? Kau pikir kau begitu tangguh? Silakan pukul aku. Oh, aku ingat sekarang, dengan tingkat keahlianmu,
kau bahkan tidak bisa masuk ke lapangan, kan? Untung kau tidak bisa, kalau tidak aku akan menghajarmu sampai mati. Heh, apa kau percaya aku akan menghajarmu sampai mati nanti? Duan Wengsuan melangkah keluar dari samping dan berkata dingin. Oh, oh, oh. Siapa yang ada di sini? Nona Duan. Kenapa? Membela ayahmu yang tidak berguna. Biasanya, ayah membela anak laki-laki, tetapi keluargamu berbeda, anak perempuan membela ayah. Menarik sekali, apakah keluarga Duan kekurangan laki-laki? Zhao Jun tertawa puas. Suasana tegang, dan pada akhirnya, kepala kedua keluarga yang harus menengahi. Jika kita berbicara tentang fondasi yang sebenarnya, teknik bela diri keluarga Duan jelas lebih unggul. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Zhao telah menarik banyak keluarga bela diri, memperkuat seluruh klan. Mereka telah mengeluarkan perintah kepada anggota muda mereka yang belum menikah, siapapun yang menemukan pasangan dari keluarga bela diri akan menerima hadiah besar setelah kembali ke keluarga. Mereka tidak memiliki aset lain selain kekayaan, sehingga generasi muda keluarga Zhao telah mengincar para elit dari berbagai sekte bela diri. Mereka telah membentuk aliansi pernikahan dengan banyak sekte. Sekte-sekte lain menghargai kekayaan keluarga Zhao, sementara keluarga Zhao menghargai teknik-teknik sekte lain, sebuah pengaturan yang saling menguntungkan. Dan percaya atau tidak, metode ini benar-benar berhasil. Karena strategi ini, kekuatan keluarga Zhao secara keseluruhan meroket, mengubah mereka dari keluarga yang berorientasi ilmiah dan gemar mencari uang menjadi keluarga yang lebih seimbang. Kompetisi hari ini sederhana, masing-masing pihak mengirimkan 10 orang untuk bertarung dalam pertandingan ring. Jika Anda memenangkan satu ronde, Anda tidak perlu meninggalkan panggung. Anda terus bertarung dengan orang berikutnya di pihak lawan sampai Anda kalah. Jadi, semuanya bergantung pada siapa yang memiliki lebih banyak orang yang tersisa pada akhirnya, pihak yang paling banyak mengalami kekalahan akan menderita kekalahan yang lebih telak. Kemenangan tipis dan kemenangan telak, perbedaannya sangat besar. Dari 10 orang tersebut, biasanya 5 orang berusia parubaya dan 5 orang lebih muda, tetapi mengatur mereka untuk acara tersebut adalah sebuah seni tersendiri. Tak lama kemudian, kedua pihak naik ke panggung, sorak-sorai penonton menenggelamkan suara mikrofon. Keluarga Zhao bahkan menggunakan helikopter untuk pengambilan gambar, mungkin untuk mengabadikan momen bersejarah ini. Lagi pula, jika keluarga Zhao menang, mereka akan mendapatkan gelar keluarga terhormat. Awalnya, keluarga Duan memiliki keunggulan yang signifikan. Tuan Tua Duan mengirimkan beberapa petarung paruh baya terkuat. Keluarga Zhao telah menderita 3 kekalahan beruntun, yang sangat meningkatkan moral keluarga Duan. Bahkan anggota keluarga Duan di bawah panggung bersorak keras. Keluarga Zhao mungkin sedang menguji kita. Bisik Seng Anan dari samping. Kau juga menyadarinya. Gu Chen menoleh dan meliriknya, terkekeh. Keluarga Zhao jelas hanya mengirimkan orang-orang dengan kekuatan rata-rata hingga di bawah rata-rata. Mereka mencoba untuk menguras kekuatan terbaik keluarga Duan. Bahkan jika kau bisa bertarung beberapa pertandingan berturut-turut akan membuatmu lelah. Setelah petarung terkuat keluarga Duan habis, apa gunanya yang tersisa? Jelas, keluarga Duan belum menyadari keseriusan situasi ini. Ini menunjukkan bahwa keluarga Zhao memang cerdik dalam bisnis, bahkan menggunakan umpan untuk memancing lawan mereka. Bang! Anggota keluarga Zhao sekali lagi terlempar dari panggung. Pertandingan keempat, keluarga Duan menang. Wasit mengumumkan dengan lembut dari panggung. Dari awal hingga akhir, selalu anggota keluarga Zhao yang tersingkir, sementara keluarga Duan tetap berdiri di atas panggung. Bersambung.